di Sardinia, Italia. Nah, Sardinia ini adalah terkenal dengan daerah mafianya Italia atau mafiosonya Italia adalah daerah-daerah Sardinia. Nah, dengan pemikiran tersebut, Wolfgang dan Frauti menjelaskan bahwa subculture violence that stand apart from the dominant central apparent culture of society, dikutip dari Kleiner and Queenie tahun 1973. Nah, saya ada juga di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita selama ini, terutama sekali nikmat iman, Islam dan kesehatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa menjalani segala aktivitas kehidupan. Dan tidak juga lupa selawat beriringi salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita memperoleh syafaat dari beliau hendaknya di yaumil mahsyar kelak, sehingga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Mumpung pada saat ini masih dalam suasana Syawal, saya tidak lupa juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sobat-sobat YouTuber dan seluruh sobat subscriber yang ada pada channel YouTube saya ini. Nah, tempo hari selama beberapa waktu lalu video yang saya upload adalah tentang video perjalanan mudik Lebaran sampai balik lagi ke tempat asal di Kota Pekanbaru, dan masih banyak juga video-video yang akan saya upload nanti belakangan hari tentang video-video perjalanan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video pembelajaran ilmu hukum, tentunya sesuai dengan apa yang dicanangkan di dalam channel ini untuk memberikan suatu edukasi ringan tentang ilmu hukum kepada masyarakat yang luas. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk sobat-sobat sekalian, terutama di dalam bersinggungan tentang hal-hal yang berbau hukum tentunya. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kriminologi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang pengenalan kriminologi, yaitu kriminologi adalah ilmu tentang mempelajari kejahatan, tapi bukan ilmu untuk mempelajari bagaimana atau mengajari bagaimana orang menjadi jahat. Ya. Nah, kebetulan kali ini adalah untuk suatu materi perkuliahan, sehingga mungkin bahasa-bahasa yang akan saya sampaikan di dalam menjabarkan tentang kriminologi ini ada bahasa-bahasa ilmiah yang mungkin saja bagi sobat-sobat yang awam tentang ilmu hukum agak susah dimengerti, tapi dengan mereview kembali melihat apa yang saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, mudah-mudahan itu bisa menjadi atau menambah pemahaman tentang kriminologi itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini adalah pertemuan yang kelima dalam mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau dalam mata kuliah kriminologi. Nah, pada pertemuan kelima ini yang akan kita bahas itu atau yang akan saya jabarkan di dalam perkuliahan itu adalah tentang teori anomi atau pokok pembahasannya adalah tentang teori kriminologi. Ada 3 teori yang akan saya jabarkan di dalam slide yang sudah saya buat ini. Ya. Ada 3 teori yang akan saya jabarkan. Yang pertama itu adalah teori anomi, yang kedua ada teori subculture of violence, dan yang ketiga ada teori kesempatan atau opportunity theory. Nah, ini adalah teori-teori di dalam mempelajari kejahatan. Nah, yang pertama tentu adalah teori tentang yang disebut dengan teori anomi. Nah,
teori anomi ini lahir dan tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial perkembangan masyarakat dunia, terutama pada era depresi besar yang terjadi di Eropa tentunya. Nah, kenapa banyak berkiblat kepada Eropa tentang ilmu hukum? Karena memang dari sistem hukum yang dibangun di negara kita, hukum kita adalah hukum yang berasal dari negeri Belanda, atau hukum yang diterapkan berdasarkan azas konkordansi. Karena azas konkordansi itu adalah aturan hukum yang berlaku di negara penjajah diterapkan juga di negara yang menjadi jajahannya. Nah, itulah azas konkordansi. Nah, pada teori ini menjelaskan bahwa dalam kondisi sosial tertentu, hukum atau regulasi atau yang namanya peraturan itu kehilangan otoritasnya di dalam kondisi sosial tertentu. Nah, sebagai contoh yang bisa dengan mudah kita pahami, misalnya ketika terjadi kondisi sosial di mana masyarakat mengalami suatu keadaan yang menempatkan suatu aturan hukum itu menjadi suatu pembiaran untuk dilanggar. Contoh sederhana adalah misalnya ketika di suatu masyarakat itu dilanda suatu kelaparan yang sangat tinggi tingkatnya, sehingga masyarakat harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang melanggar hukum, dan itu membuat hukum itu atau peraturan itu menjadi kehilangan otoritasnya. Seperti orang mencuri tidak lagi diproses secara hukum. Kenapa? Karena pada saat itu memang kondisi sosialnya membuat orang itu harus melakukan tindakan yang berlawanan dengan hati nuraninya dan berlawanan dengan aturan hukum yang mengatur tentang itu. Nah, inilah teori anomi ini. Nah, pakar sosial ambil makna sebagai suatu bukti menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku atau deviant behavior individu. Nah, ini yang terjadi di dalam teori kriminologi tentang teori anomi. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Emil Durkheim. Emil Durkheim ini cukup salah satu tokoh kriminologi yang sangat terkenal di dalam pembelajaran ilmu-ilmu kriminologi. Nah, apa kata Emil Durkheim tentang anomi? Diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Nah, sedikit perbedaan tadi. Emil Durkheim menyatakan suatu keadaan tanpa norma. Yang tadi saya jelaskan bahwa suatu keadaan sosial di mana peraturan atau hukum itu kehilangan otoritasnya di dalam masyarakat ketika terjadi suatu kondisi sosial tertentu. Nah, ini yang disebut dengan keadaan tanpa norma oleh Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini menjelaskan teori anomi ini dalam the concept of anomy refer to an absence of social regulation nameless. Artinya memang keadaan itu tidak ada suatu aturan hukum yang bisa memberikan suatu batasan-batasan kepada masyarakat, terutama di dalam keadaan sosial tertentu tersebut. Nah, di dalam bukunya The Division of Labor in Society, Emil Durkheim mempergunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan deregulation, artinya tidak ada aturan hukum seperti yang dikatakan oleh di awal karya Emil Durkheim. Dalam masyarakat yang diartikan tidak ada keadaan yang tidak taatinya aturan-aturan tertentu masyarakat, sehingga tidak ada yang diharapkan dari orang lain, dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Nah, riset Durkheim tentang sosial ini dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri itu merupakan puncak dari akumulasi anomi yang bervariasi berdasarkan dua keadaan sosial, yaitu social integration dan social regulation. Nah, artinya Durkheim ketika melakukan riset ini sedang keadaan sosial itu sangat tidak bagus, sehingga sering terjadi suicide atau bunuh diri. Suicide menurut Durkheim itu
mengemukakan bahwa berasal dari 3 kondisi sosial yang menekan atau stres, itu deregulasi kebutuhan atau anonim, regulasi yang keterlaluan atau fatalisme, artinya ada suatu aturan yang tidak cocok dengan kondisi masyarakat itu, tetapi diterapkan dengan suatu keadaan yang memaksa sehingga ini berakibat fatal. Dan kurangnya integrasi struktural atau egoisme. Nah, selanjutnya juga di dalam pendapat Emil Durkheim itu anomi terdiri dari 3 perspektif, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dan ini sudah sama-sama kita pahami bahwa manusia selalu tergantung hidup dengan keadaan di sekelilingnya, dan juga dia tidak bisa tidak bisa hidup sendirian tanpa ada manusia lainnya. Artinya inilah yang disebut dengan zon politikon di dalam istilah antropologi. Nah, selanjutnya ada keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung kepada masyarakat tersebut sebagai koloni. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendirian di dunia ini, tapi dia harus ada hidup berkelompok dengan koloni-koloni yang ada. Nah, kritik terhadap konsep anomi ini lahir dari Trout dan Little pada tahun 1975. Memberi kritiknya terhadap teori anomi yang sampai beranggapan bahwa di setiap masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat, dan teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa hanya individu-individu tertentu dari golongan masyarakat bawah yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat dalam kondisi sosial tertentu misalnya tentu saja dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan masyarakat itu sendiri. Contoh, ketika orang mengalami suatu kelaparan yang sangat tinggi, maka ini adalah dialami oleh kalangan-kalangan bawah, karena orang yang berkecukupan itu tidak akan mungkin mengalami kondisi sosial kelaparan, gitu. Karena orang yang berkecukupan tentunya dia akan mempunyai kekuatan ekonomi, dan dia akan mempunyai kekuatan atau ketersediaan makanan yang cukup untuk dia. Nah, maka yang akan melakukan penyimpangan-penyimpangan tentu adalah kalangan-kalangan yang hidup di garis bawah. Nah, analis Merton sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek interaksi pribadi. Nah, selain Trout and Little juga ada Merton dan juga ada Cohen. Nah, Cohen ini dia The Language Boys menolak analisis Merton karena tidak dapat menggunakan untuk juvenile delinquents. Menurut Cohen, teori anomi tidak dapat menjelaskan secara memadai tentang kegiatan-kegiatan anak dan remaja delinquents, atau delinquents ini adalah terjadinya penyimpangan perlakuan terhadap keadaan secara hukum yang dilakukan oleh individu-individu. Selanjutnya ada pendapat Cullen. Nah, Cullen pada tahun 83 yang kritikannya terhadap teori Durkheim tentang teori anomi ini tidak secara jelas merinci sifat dari keadaan sosial yang dimaksudkan oleh Durkheim. Sekalipun Durkheim menggunakan pengertian umum tentang menunjuk pada istilah common ideas, beliefs, custom, tendencies dan opinions, namun pengertian tersebut nampak berdiri sendiri dan bersifat eksternal. Jadi menurut Cullen ada 2 yang tidak dijelaskan oleh Durkheim ini, yang tidak konsisten. Yang kedua itu ada tidak konsisten dalam menjelaskan bagaimana current anomy. Nah, artinya tidak juga semua pendapat Durkheim ini bisa diterima oleh kalangan kriminolog. Nah, juga ada pernyataan Durkheim mengenai peran sosial current yang menunjukkan adanya penyimpangan yang berdasarkan dari pembahasan tentang deregulasi. Nah, yang ketiga dari Cullen ini juga menuliskan tentang bunuh diri. Durkheim telah tidak berhasil
membahas bagaimana kondisi sosial dapat membentuk penyimpangan tingkah laku di masyarakat. Artinya juga teori Durkheim tentang suicide atau bunuh diri tadi juga dibantah oleh kalian karena tidak berhasil membahas bagaimana kondisi sosial dapat membentuk penyimpangan untuk melakukan bunuh diri tersebut. Nah, selanjutnya yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah teori subculture of violence. Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku delinquents atau perilaku menyimpang tadi adalah atau melanggar hukum yang dilakukan oleh individu di daerah kumuh. Nah, artinya daerah-daerah kumuh atau daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses sosialnya ini cenderung terjadi penyimpangan-penyimpangan, mulai dari kenakalan remaja, misalnya penyalahgunaan narkotika, minuman keras, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk penyimpangan itu cenderung terjadi di daerah-daerah pemukiman yang boleh dikategorikan sebagai daerah kumuh. Nah, studi pertama mengenai subculture kekerasan yang menghasilkan suatu teori adalah dilakukan oleh Wolfgang dan Ferrauti. Nah, di Sardinia, Italia. Nah, Sardinia ini adalah terkenal dengan daerah mafianya Italia atau mafiosonya Italia adalah daerah-daerah Sardinia. Nah, dengan pemikiran tersebut Wolfgang dan Ferrauti menjelaskan bahwa subculture violence that stand apart from the dominant central apparent culture of society, dikutip dari Kleiner and Queeny tahun 1973. Nah, saya ada juga di dalam subbudaya kelompok dibedakan menjadi 3, yaitu criminal subculture, bentuk-bentuk perilaku yang ditunjukkan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda. Yang kedua ada konflik subculture, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan. Nah, dan yang pertama itu adalah untuk kepentingan pemenuhan harta benda, kebutuhan uang dan lain sebagainya. Dan yang kedua untuk menunjukkan eksistensi, dia melakukan kelompok-kelompok atau gangster itu dengan melakukan kekerasan-kekerasan sehingga dengan eksistensi nanti mereka memperoleh pengakuan dari suatu kelompok masyarakat, dan dari itu mereka memperoleh sesuatu untuk kehidupan sosial mereka. Dan retreatis subculture, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika dan sejenisnya. Ini adalah bentuk sub budaya kelompok yang dibedakan menjadi 3. Nah, saya ada pendapat seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dari Wolfgang dan Ferrauti menemukan indikator subkultur kekerasan di tiap-tiap kelompok dalam masyarakat, yakni ada 2. Yang pertama itu aksi kekerasan, violent acts dan persiapan-persiapannya, dan yang kedua adalah pembenaran secara verbal atau verbal justification. Nah, ini yang dilakukan hasil penelitian menurut Wolfgang dan Ferrauti. Ada pendapat yang disampaikan juga oleh Kleiner and Queeny. Nah, mengajukan 7 proposisi sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada subkultur yang secara mutlak berbeda ataupun berkonflik di dalam suatu komunitas masyarakat di mana sebuah kultur ada. Subkultur kekerasan sama sekali bukan ekspresi dari kekerasan. Di dalamnya pasti ada elemen nilai yang sama dengan kultur yang dominan. Yang kedua, untuk menyeimbangkan keadaan dengan adanya eksistensi subkultur kekerasan. Nanti untuk lebih lengkapnya, kalau bagi mahasiswa silakan dibaca di dalam slide yang saya berikan. Kalau bagi sobat-sobat YouTube sekalian silakan juga dicari nanti di dalam buku-buku kriminologi. Yang ketiga, ada sebuah potensi menuju kepada terjadi kekerasan terhadap adalah karena adanya pemaksaan kehendak. Nah, yang keempat, semangat subkultur kekerasan boleh jadi merata pada semua umur. Artinya di dalam melakukan suatu tindak kekerasan itu masyarakat cenderung berkelompok dengan orang-orang yang seumuran di antara mereka.
Yang kelima, ada norma yang berlawanan adalah norma kekerasan. Yang keenam, ada perkembangan atau sikap yang menyenangkan dan manfaat dari kekerasan di dalam subkultur, biasanya meliputi pembelajaran perilaku dan proses belajar menyikapi perbedaan. Yang ketujuh, ada kekerasan dalam subkultur adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini yang disimpulkan oleh Kleiner and Queenie. Nah, demikian pembahasan singkat tentang teori-teori kriminologi yang ada di dalam buku penjara. Nah, kalau ingin lebih lengkapnya juga silahkan dibaca di dalam buku-buku yang luas tentang ilmu kriminologi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Paling tidak ini adalah sebagai suatu pembuka wacana berpikir bagi sobat-sobat sekalian. Silakan cari referensi yang sebanyak-banyaknya tentang ilmu kriminologi, karena sangat banyak sekali terdapat di dunia maya tentang ilmu kriminologi ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Bila itu boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.